Lihat nih, udah dari kemarin muter-muter mulu, kuota nggak masuk-masuk, pengen keburu nonton Piala Dunia nih, udah dia bela-belain begadang, ngabisin kopi, ngabisin mie, gimana nih? Sabar bang, sabar. Saya Alwi, bukan sabar. Saya Anwar, Mas. Saya Najib bang. Jadi nggak ada sabar di sini? Nggak ada sabar bang di sini. Lagian Piala Dunia juga batal kok. Hah? Batal? Pasti nggak sahur tuh. Selamat datang di iCounter, tempat untuk top up informasi dan isi super duniawian. Halo Mbak Karom, gimana kabarnya hari ini? Halo Nazif, alhamdulillah sehat dan baik. Alhamdulillah. Oke, kali ini kita bakal ngebahas soal gimana kesehatan mental di era banjir informasi. Bareng sama Mbak Karom. Isu tentang kesehatan mental saya kira sangat menarik ya, apalagi belakangan ini ada banyak kasus yang cukup kontroversial. Dua setidaknya yang bisa kita mention di sini tentang anak-anak remaja yang menghadang truk dengan kecepatan tinggi. Ya beberapa mengundang kontroversial di media sosial, beberapa bahkan mengundang malaikat Israel juga. Dan lebih dari itu kasus yang kukira cukup fatal ya. Ada konten kreator bikin live di media sosialnya dan kontennya itu gantung diri, tapi ternyata ada semacam kesalahan teknis sehingga dia mati beneran. Ya, kemarin videonya bapak aja masuk di beranda dan kayak wow, kok bisa ya ada anak sekecil itu Berkelahi berkelahi dengan viralitas dan ya pesaing-pesaing viral lain di medsos. Gimana tuh Mbak? Oke, ini tentu memprihatinkan ya. Maksudnya ternyata banyak loh anak remaja kita yang mencoba hal-hal baru biar viral, biar dilihat, biar dipandang, biar eksis, dan bahkan koyo di luar hal yang kita pikirkan gitu. Ada banyak konten-konten yang kok bisa anak remaja itu konten seperti ini. Kenapa bisa seperti itu? Mungkin coba kita ulik gitu ya. Kalau dari segi tahapan perkembangan di usia remaja itu memang ada fase di mana orang itu mencoba untuk mencari identitas dirinya. Makanya nggak heran kadang kita lihat, wah iku lagi golei identitas diri kayak gitu kan. Memang seperti itu. Jadi secara kognitif anak-anak remaja itu sebenarnya mereka belum matang. Nah dari sinilah akhirnya ya tadi ketika terpapar atau terstimulasi dengan hal tertentu, ya udah mereka bisa saja merespon itu dengan secara impulsif gitu, secara spontan. Terus juga kalau kita lihat dari aspek afektif gitu ya, anak remaja itu memang mudah tersinggung dan susah untuk mengontrol dirinya gitu. Akhirnya tadi kan nggak heran kalau ternyata sosial media, konten-konten di TikTok, di Reels yang sangat cepat itu, yang ketika kita satu kali ngeklik terus akhirnya banyak sekali konten serupa yang muncul. Kalau itu misalkan kontennya negatif dan anak penasaran untuk mencoba, akhirnya dia menuruti egonya. Karena kan di usia remaja itu juga anak masih sangat egosentris ya, berpusat pada dirinya, tapi dia juga mencari perhatian keluar gitu. Nah disinilah tadi, makanya mungkin itu bisa kita tarik benang merah bahwasanya, oh ternyata itu ya, kenapa kok di usia remaja banyak anak-anak yang ngonten istilahnya ya, biar viral, biar diakui ya, karena memang mereka sedang mencari identitas gitu. Makanya disinilah perlu sekali pengawasan dari orang-orang significant others atau mungkin keluarganya, orang tuanya seperti itu biar rasa penasaran mereka itu tetap masih bisa terkendalikan gitu. Tidak dibiarkan kebablasan yang akhirnya tadi kan malah merugikan dirinya sendiri. Niate ngonten biar viral malah berujung maut. Itu kan hal yang sangat miris miris sekali seperti itu. Dan ini juga nanti malah berkaitan sama krisis moral akhirnya. Banyak juga kemarin juga kan kelitih di Ungaran, di Magelang itu kan kok bisa ya yang mungkin dulu banyak terjadi di Jogja gitu ya, sekarang udah ke melipir ataupun menyebar ke daerah-daerah lain ya. Bisa jadi mereka juga karena mengcopy. Kayaknya keren sepertinya kalau mereka bisa up ke media sosial meskipun perbuatannya itu di luar nalar gitu loh. Nah itu kan nggak masuk akmal ya Mbak? Iya, nggak masuk akmal jadinya gitu. Akhirnya hal-hal kayak gini menjadi di luar nurul juga, di luar kendali berpikir gitu. Ini tentu menjadi PR kita bersama. Iya ya.
Di kajian ilmu komunikasi itu kan ada teori namanya hiperrealitas ya. Ada, punyanya siapa? Uchiha Baudrillard. Siapa? Jean Baudrillard. Iya, Uchiha Jadi Baudrillard lagi. yang nyata kelihatan ilusi, yang ilusi campur nyata, dan kalau anak-anak segitu mungkin agak sulit buat bedain antara mana yang benar-benar nyata di medsos sama yang ini cuma rekayasa, dan tapi ya ketika itu di serap begitu aja, dan teman-teman seumuran gue juga ngelakuin hal gitu, kenapa gue nggak berani ngelakuin itu. Tapi ya kalaupun itu akhirnya berujung ke matian atau hal-hal yang membahayakan, ya kasihan juga gitu. Jadi kena prank sama ilusi media sosial. Jangan-jangan kematian mereka juga bagian dari simulakra sih. Jangan-jangan kehidupan ini cuma simulasi komputer. Jadi peristiwa dari keanehan-keanehan sosial tadi, ya kalau disebut sebagai keanehan ya, itu kira-kira akan berkembang jauh lebih mengerikan, atau kita sebagai society bisa menciptakan ekosistem yang mungkin bisa dibilang lebih sehat lah. Oke, kalau soal pertanyaan kira-kira akan lebih mengerikan atau enggak, ya ini nggak bisa dijawab dari satu sudut pandang saja gitu ya. Tapi pada dasarnya begini, usia remaja itu kan maksudnya ketika anak lahir, dia akan ketika misalkan umurnya panjang gitu ya, akan pasti mengalami fase itu gitu, akan mengalami fase remaja. Nah, karakteristik fase remaja inilah yang harus kita pahami gitu, bahwasanya perlu ada kontrol ketika memang mereka di fase itu cara kognitif, cara afektif belum mampu untuk sepenuhnya mengontrol, berarti kan harus ada orang-orang dewasa di sekitarnya yang membantu mengontrol itu, membantu mengontrol perilaku itu gitu. Biar tadi perilaku yang sudah ada, yang aneh tadi tidak tambah aneh, tidak tambah makin parah seperti itu. Oke, jadi karena fase remaja itu memang identik dengan fase coba-coba gitu ya. Ketika tidak ada kontrol ataupun sistem kontrol dari lingkungannya yang baik dan bagus, yang tepat juga, ya tidak menutup kemungkinan ke depan akan banyak konten-konten yang lebih aneh dan lebih mengerikan seperti itu. Makanya mulai dari sekarang ya perlu sekali untuk membangun kesadaran dari sistem terkecil keluarga, lingkungan di sekitarnya. Bagaimana mereka mengontrol anak-anak remaja mereka di zaman sekarang yang sangat kacau, bisa dibilang informasinya banyak sekali, pilihannya banyak sekali. Bagaimana pada akhirnya perilaku anak-anak remaja di zaman sekarang ini masih bisa tetap sesuai dengan nilai-nilai moral pada umumnya gitu, tidak terlalu jauh seperti itu. Jadi memang ya menjadi PR bersama untuk menciptakan ekosistem yang aman, nyaman, dan terkontrol bagi anak-anak remaja kita seperti itu. Terus kalau kondisinya sudah begitu, nah apa yang bisa dilakukan oleh orang-orang dewasa di sekitarnya gitu kan? Nah ini juga menjadi tanggung jawab akhirnya. Bagaimana orang dewasa itu bisa menciptakan ekosistem yang terkontrol tadi. Tapi masalahnya lagi, orang dewasa zaman sekarang itu bikin konten. Nah Mbak, tadi kan kita udah ngeliat nih gimana kebebasan yang ada di media sosial, keterbukaan dan juga ketersebarannya itu jadi satu ekosistem yang bisa sangat kondusif buat melampiaskan hasrat-hasrat untuk viral, terus menipu orang lain, dan sampai kita sulit untuk memikirkan konsekuensinya itu sejauh apa. Kira-kira ada nggak sih kayak coping gitu supaya kita itu bisa ya minimalnya mengontrol atau mengikis tipis-tipis lah hasrat kita. Kemarin saya sempat baca-baca katanya puasa juga bisa jadi salah satu cara buat meredam pelan-pelan hasrat kita gitu. Itu kayak gimana tuh Mbak? Oke, nah kalau ngomongin soal hasrat gitu ya, nafsu gitu. Kalau di psikologi mungkin teman-teman familiar dengan istilah id, ego, super ego gitu ya. Dimana id itu ya segala sesuatu yang berorientasi pada kepuasan, kesenangan gitu, dorongan-dorongan itu. Dan termasuk tadi tuh kan, nafsu untuk viral itu kan juga bagian dari Itu tadi ya? Iya, sesuatu yang harus dikontrol gitu. Terus gimana ya caranya buat ngontrol itu? Kalau tadi Nasib bilang, ada mungkin riset soal puasa bisa mengontrol gitu ya? Nah, bener Zif. Jadi kebetulan kemarin juga ya saya meriset soal puasa, kaitannya dengan efeknya terhadap kesehatan mental, tapi lebih spesifik lagi interpersonal peacefulness gitu, bagaimana efek puasa itu terhadap diri individu, tidak hanya secara fisik. Mungkin kalau fisik udah banyak ya, jadi lebih enteng, juga mungkin secara sistem pencernaan itu lebih
clear karena Ya. juga mendetoks gitu ya. Ya. Terus cara non fisik, cara psikologis itu juga ternyata ada loh dampaknya gitu. Karena kita tahu puasa itu sebagai sebuah waktu, proses perjalanan, ada kontrol. Kalau ada satu buku menarik judulnya itu Knowing God Through Fasting, jadi kayak bagaimana mengenal Tuhan melalui puasa gitu. Dan di buku itu diceritakan bahwasanya sakjane sebenarnya puasa itu ada loh proses ibaratnya seperti sebuah seni untuk mengosongkan diri, seni untuk menunggu. Jadi the art of emptying dan the art of waiting gitu. Kenapa kok seperti itu? Ketika puasa sebenarnya kita sedang berusaha untuk melepaskan diri dari kelekatan, dari keterikatan dengan hal-hal yang materi. Contohnya makanan, ya kan? Ya puasa berarti berusaha untuk menahan yang tadinya tuh bisa dimakan kapanpun, tapi karena sedang puasa ada loh batasan-batasan waktu. Boleh makan misalkan start from ketika berbuka puasa sampai nanti sahur. Ketika imsak dan kesana kan udah nggak boleh makan. Nah di situ kan ada proses penggemblengan diri gitu ya, ada proses pendisiplinan diri yang ternyata secara psikologis itu juga berdampak sangat positif gitu, meningkatkan kemampuan kontrol diri pada individu seperti itu. Terus juga tadi soal puasa itu seperti halnya sebuah seni untuk menunggu gitu. Iya jelas. Menunggu apa? Secara paling gampang deh ketika puasa Ramadan gitu kan. Kita nunggu nih nanti boleh makan, menunggu untuk berbuka puasa seperti itu. Tapi lebih esensial dari itu, ketika orang berpuasa dengan penuh kesadaran gitu kan, ada proses menunggu. Dan ketika menunggu itu kan berpikir, what can we do? Apa yang bisa kita lakukan selama proses menunggu itu? Belum lagi ada mungkin hal-hal yang kalau kita orang Islam mungkin ya, pahala apa sih hal-hal yang bisa menambah pahala ketika di bulan Ramadan segala macam itu kan akhirnya juga menjadi pertimbangan decision making seseorang untuk melakukan perilakunya selama proses menunggu itu gitu. Dan juga tadi soal self disiplin jelas sekali gitu, ketika orang berpuasa dia dalam kurun waktu tertentu dia akan mencoba untuk mengarahkan perilakunya, mendisiplinkan dirinya, mana yang boleh dilakukan, mana yang tidak boleh dilakukan. Itu jadi ya sangat masuk akal gitu, dan memang efeknya juga salah satu riset yang saya lakukan gitu. Kalau ini mungkin puasanya bukan puasa Ramadan ya, tapi lebih ke arah puasa budaya gitu. Jadi puasa ngerawat itu juga ternyata punya impact yang sangat positif terhadap individu. Salah satunya soal kontrol diri, jadi bisa lebih mengontrol dirinya terhadap tadi nafsu-nafsu yang ada. Ya. Jadi kalau puasa ngerawat itu yang dihindari apa aja, Mbak? Ini juga ya, mungkin saya nggak tahu ya, ini sudah orang-orang sudah cukup familiar atau belum gitu. Memang sedikit berbeda dengan puasa pada umumnya. Kalau puasa Ramadan, puasa Senin Kemis, Daud itu kan ya sudah kayak puasa sejak istilahnya imsak ya, start for imsak sampai ketika berbuka puasa. Kalau puasa ngerawat nggak ada seperti itu aturannya, tapi esensinya adalah dia tidak boleh memakan beras dan segala bentuk olahan turunannya. Misalkan kayak jajan pasar, itu ada unsur berasnya, nggak boleh dimakan. Jadi orang-orang yang puasa ngerawat itu nggak relate sama perdebatan bubur diaduk sama pisah gitu ya? Nah itu dia, itu urusan lain-lain ya. Karena itu makanan apa nasi gitu. Jadi memang secara esensi menghindari sesuatu yang pokok untuk mendapatkan sesuatu yang mungkin sebenarnya lebih besar dibandingkan hanya sekedar nasi, bahan makanan pokok yang sehari-hari kita konsumsi seperti itu. Pun mungkin ini agak lebih berat ya daripada puasa yang biasa kita lakukan seperti itu, karena minimal harus dilakukan selama 3 tahun. Bayangkan ya, menahan diri untuk gak makan nasi ataupun olahan yang terbuat dari beras itu, beras ketan, beras merah, beras lain-lain selama minimal 3 tahun. Nah kalau kita berpikir 3 tahun rentang itu kan memang sudah sangat cukup ya untuk membentuk habits baru. Terlepas dari tadi hal-hal yang tadinya sangat terikat dengan nasi, ketika dia berkomitmen untuk menjalankan puasa ngerawat, yowes harus mau menggembleng dirinya, melatih dirinya, mendisiplinkan dirinya untuk lepas dari nasi. Di Hazanah anime itu ada karakter namanya Ryukyu Yu.
di anime One Piece. Jangan-jangan dia puasa ngerojib. Kan dia 3 tahun tuh. Tiga tahun ya, Admiral tiga tahun. kemarin. Admiral Angkatan Laut tuh. Dia pas lagi dialog sama Fujitora, dia ngomong kan, aku udah nggak makan 3 tahun nih, jangan-jangan dia ngerawat tuh. Jangan-jangan ya. Ya gitu kadang khasiatnya ngerawat bisa jadi admiral ya. Tapi ini terkait dengan puasa ya, maksudnya puasa itu kan memang ya dilakukan oleh semua agama ya, cuma mungkin caranya aja yang berbeda gitu. Dan yang menarik adalah dengan puasa ini tidak hanya sekedar dimensi individual aja yang main gitu, tapi kan dimensi individual jelas, secara fisik, non fisik itu kita benar-benar dilatih tenanan gitu ya. Istilahnya orang meh poso iki yo dandani awake dhewe gitu. Betul. Ada elemen-elemen dalam dirinya yang ya itu bagaimana dia mengkondisikan kondisi-kondisi tadi. Nafsune piye leh ngopeni, lebih bagaimana merawat itu segala macam. Ya, dan saya kira puasa itu ibadah yang sunyi. Selain itu juga puasa kira termasuk ibadah yang sifatnya voluntary gitu. Kita nggak bisa mengidentifikasi kamu puasa nggak misalkan hari ini Zip gitu. Kan bisa aja ngomong puasa tapi tiba-tiba nanti Iya kan minum air wudhu. Minum air wudhu kan. Kita nggak tahu ya. Jadi puasa yaitu ibadah yang sifatnya voluntary, dan makanya dalam tradisi Islam itu kan disebut bahwa puasa itu sebagaimana umat-umat terdahulu, min qablikum la'alakum tattaqun kan gitu. Kok jadi dalil ya? Ya, dan memang benar dalam tradisi agama-agama Abrahamik itu umat Yahudi juga punya puasanya sendiri, umat Kristen juga punya puasanya sendiri. Dan yang terbaru kemarin ketika 1 Ramadan di Indonesia itu kan kebetulan bertepatan dengan Hari Raya Nyepi ya. Di Bali itu kan ada fenomena toleransi yang sangat menarik gitu, di mana umat muslim di sana di hari pertama Ramadan menyelenggarakan tarawih secara sepi juga gitu, yang umumnya itu menggunakan toa luar, sementara dihadapkan ke dalam dulu atau di silent dulu untuk menghormati umat Hindu yang sedang nyepi gitu. Bisa kali ya kalau dibilang puasa ini termasuk budaya dan juga sekaligus ritus religius dan kebudayaan yang lumayan tua dari peradaban manusia. Malah di peradaban Inka Amerika Latin, terus kemudian Inka itu tinta. Inka dan beberapa suku-suku di Afrika juga ngelakuin hal serupa, buat ada yang koneksi sama leluhur mereka, terus ada yang minta pertolongan dan gitu? Iya, kemakmuran sebelum panen dan ya banyak hal ininya tujuannya. Ya, apalagi di dalam tradisi masyarakat Indonesia sendiri juga cukup banyak ya hazanah puasa. Ada puasa muti, ada puasa untuk bisa untuk kesaktian tertentu misalkan, atau untuk ada puasa dalail kalau di teman-teman di pesantren itu ada puasa biar kaya, meskipun juga ada yang puasa tapi nggak kaya-kaya kan gitu. Cuma ya tergantung definisi kayanya apa gitu. Nah, ada orang yang kaya mungkin secara ekonomi tapi spiritualnya kering gitu. Nah, kalau tadi Mbak Karom riset tentang puasa ngerawat tuh di mana sih? Oke, jadi ini kebetulan saya meriset itu 2 kali ya. Dulu ketika ngerjain skripsi itu meriset juga soal puasa ngerowot. Terus kemarin ketika tesis juga saya dalami lagi gitu soal fenomena puasa ngerowot itu di salah satu pesantren di Yogyakarta seperti itu. Jadi memang masih sangat lekat dengan tradisi pesantrennya itu, dan wow, ternyata ya dari tadi ya menjalankan puasa ngerawat itu ternyata impactnya itu nggak hanya secara fisik aja, tapi memang temuan yang saya dapatkan itu individu yang menjalankan puasa ngerawat itu mampu mencapai kondisi tentrem. Oh gitu. Jadi tentrem itu tenang dan ketika ada problem, nah ini sangat relate ya dengan mungkin masa-masa sekarang yang dikit-dikit healing, lalu hilang. Ya, dikit-dikit berangkat healing, balik butuh healing lagi. Nah itu kan, makanya ternyata itu juga bisa menjadi alternatif strategi loh. Alternatif strategi untuk menghadapi fase dewasa katakanlah gitu, yang sangat-sangat terjal mungkin, problematik mungkin, maksudnya di fase usia tahap perkembangan dewasa awal kan memang kita dihadapkan dengan problem-problem yang mungkin dulu ketika anak dan remaja itu nggak kita hadapi, tapi ketika masuk fase itu
tuntutan akademik misalkan, masalah relasi, putus, habis itu nggak move on, itu kan juga banyak yang mengalami. Siapa? Kalian? Iya, Mbak. Habis jatuh nggak ada yang nolongin ya. Jangan sampai gantung diri loh ya. Itu terus belum lagi misalkan masalah pendidikan karir. Terus habis itu mau ngapain? Soal masa depan kan banyak yang takut dengan masa depan. Nah, terus bagaimana cara untuk katakanlah membuat boundaries, membuat benteng agar kekhawatiran itu bisa nih kita kontrol. Ya, ternyata salah satunya dengan berpuasa itu. Cara esensi kan kita menahan diri kita ya. Menahan diri. Kalau pernah baca sekilas gitu, esensi dari puasa kalau berdasarkan kita lihat dari hasanah, munculnya itu kan dari bahasa Sanskerta ya. Ada upa dan wasa. Upa itu berarti dekat, wasa itu berarti yang berkuasa. Jadi puasa ini juga sebuah upaya loh untuk mendekatkan diri kepada yang berkuasa. Hubungan vertikal seperti itu. Makanya ketika orang sudah menyerahkan diri, akan ada ruang kosong yang akhirnya tadi dia bisa pelan-pelan untuk melepaskan diri dari keterikatan material seperti itu. Akhirnya muncul ketika dia melepaskan itu, dia bergantung kepada Sang Maha dan akhirnya menimbulkan efek kondisi yang jauh lebih tenang. Wes gak khawatir meneh dengan masa depan, ya sudah kayak gitu. Jadi ya ini juga mungkin bisa menjadi alternatif gitu ya. Apalagi di zaman sekarang ya, kita yang serba praktis, pragmatis, instan gitu kan. Itu mungkin bisa dicoba guys. Jadi puasa nih kehidupan kita jadi lebih tertata dan nggak gusak-gusuk mungkin. Betul. Iya. Tadi kan Mbak Karam sempat nyinggung juga soal puasa itu bisa jadi salah satu aktivitas mungkin yang mengontrol nafsu itu tadi. Itu mekanisme dan proses itu kayak apa, Mbak? Oke, soal hubungan antara puasa dengan kontrol diri gitu ya. Jadi saya pernah baca riset gitu bahwasanya puasa itu membantu individu untuk proses delay gratification namanya. Jadi menunda kepuasan akan makanan, mungkin memuaskan emosi-emosi sehingga efeknya jadi tidak impulsif, tidak gampang stres. Jadi tadi menurunkan ketegangan syaraf seperti itu. Makanya secara kontrol diri yang tadi saya bilang bahwasanya pernah mungkin ya teman-teman tuh mendengar bahwasanya nafsu yang perlu kita kontrol adalah nafsu perut dan nafsu seks gitu ya. Ketika seorang individu bisa mengontrol nafsu akan perut, makan segala macam dan nafsu seksnya, ada kecenderungan dia akan lebih mudah untuk mengendalikan hal-hal lain di luar dirinya itu tadi. Jadi makanya ketika berpuasa, istiqomah, konsisten gitu kan, bisa menggembleng diri, akhirnya ya tadi kemampuan untuk mengontrol dirinya menjadi lebih terlatih seperti itu. Tapi mungkin ada satu lagi Mbak, nafsu yang sekarang juga lagi ngetren tuh. Nafsu visual gitu, lihat dikit langsung beli gitu, dan kemiskinan akhirnya pindah yang tadinya di pinggir jalan ke pinjol dan sejenisnya. Tapi ya impulsif juga, dikit-dikit klik beli. Puasa juga. Puasa dari hasrat konsumerisme. Iya. Itu gimana sih? Iya. Mungkin bisa kali pakai delay gratification tadi diperluas penerapannya gitu ya Mas ya. Puasa dari konsumerisme ya. Waduh, ini sitek-sitek. Masalahnya kita juga melakukan. Tapi cuma mungkin ini ya, maksudnya balik lagi ke esensinya ya, bagaimana kalau kita memaknai puasa itu sebagai sebuah bentuk untuk menahan diri, melatih diri kita untuk sekto, kalau mau ini jangan langsung diambil gitu, tapi tahan dulu diri kita, sekto, ono wayahe gitu kan, iya, kayak misalkan orang berpuasa, buka kan, ono wayahe kok jam piro, kayak gitu kan, harus buka, ya sama, mengendalikan diri terhadap keinginan, ambisi bahkan mungkin dorongan-dorongan yang tadi orientasinya adalah kepuasan dan kesenangan. Apalagi kalau itu sifatnya negatif ya, jelas kita harus memunculkan kesadaran piye carane dikontrol dulu keinginan itu kayak gitu. Karena kayak sama dengan halnya misalkan ada stimulus, kita mengalami sebuah kondisi yang itu membuat kita marah gitu kan. Jangan langsung direspon dengan marah. Tahan dulu. Itu juga bisa jadi berpuasa dengan respon-respon agresif seperti itu. Diendapin gitu. dulu ya Mbak. Iya.
Ya. ambil jeda seperti itu. Karena kan juga kalau berpuasa tadi ya sebuah jalan sunyi gitu kan ya. betul. Menyingkir dulu, menepi dulu itu juga Ya. masuk Dan gitu. ada ungkapan juga yang bilang bahwa ya puasa itu adalah ibadah yang orientasinya adalah proses. Dan itu makin iya, relevan iya, dengan situasi kita yang ada di era serba cepat. Betul, Gitu ya. betul. Menjadi manusia itu tidak mudah ya. Ada banyak sekali tantangan yang kita hadapi seperti itu. Termasuk bagaimana mengharmonisasikan, mensinkronisasi antara kondisi fisik dan juga non-fisik yang nggak kelihatan. Dan ada tawaran melalui puasa bisa kita coba menjadi salah satu alternatif untuk mengontrol diri, memperbaiki hubungan dengan diri sendiri, dengan orang-orang di sekitar kita, dan tentu dengan yang maha kuasa seperti itu. Jadi mari kita pahami kembali bahwasanya puasa itu bukan hanya sekedar aktivitas untuk menahan lapar, dahaga, nafsu seksual, tapi lebih jauh dari itu, puasa itu sebagai sebuah cara untuk mendandani awake dhewe, untuk memperbaiki diri kita lahir dan batin. Ya, gitu Mas Anwar. Jadi kita perlu kayaknya ngelambatin ritme hidup kita deh pakai puasa. Kita udah hari ini belajar banyak nih dari Mbak Karom ya. Makasih banyak ya Mbak Karom ya. Ilmunya, Sama-sama. terus wawasan baru soal puasa kita kayaknya wah emang banyak yang perlu dievaluasi dari dalam-dalaman nih batin kita supaya lebih sejahtera secara psikologis mungkin ya Mas ya. Iya. Ya udah besok aku puasa beduk. Iya udah. Ayolah kita cari bukaan nih, udah Yuk. mau maghrib. Yuk, makasih teman-teman semua yang udah menyaksikan. Stay tune di iCounter. Simak episode berikutnya. Yuk, lapar banget. Makan dari pagi.